Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga hari ini kalian masih sehat dan semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, sekarang untuk pembelajaran kita hari ini adalah tentang teknologi produksi sandang. Pembelajaran sebelumnya itu tentang teknologi produksi pangan. Karena kebutuhan manusia ada kebutuhan pokok ada 3, yaitu kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan. Dan kemarin kita sudah belajar tentang kebutuhan pangan, sekarang kita belajar tentang kebutuhan sandang. Apa kebutuhan sandang itu ada? Apa yang dimaksud dengan kebutuhan sandang? Kebutuhan sandang itu adalah kebutuhan pokok yang berupa pakaian. Sekarang Ibu mau membahas tentang pakaian. Pakaian yang kita pakai, pakaian kita yang pakai itu asalnya dari mana, jenisnya apa aja, dan digunakan untuk apa aja. Nah, pakaian itu bisa berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Jadi, pakaian itu berasal dari alam. Ada yang dari tumbuhan, ada yang dari hewan. Yang dari tumbuhan itu berasal dari kapas, dan dari hewan itu bisa berasal dari kulit domba, kulit sapi, ataupun kulit ular, ataupun dari ulat. Oke, pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang materi teknologi produksi sandang, di mana bahan makanan bisa diolah menjadi makanan baru yang bisa kita jadikan makanan, di mana kebutuhan pokok manusia itu ada 3, ada sandang, ada pangan, ada papan. Yang pertama kemarin kita sudah pelajari tentang sandang, yaitu bahan makanan yang diolah menjadi makanan baru. Sekarang kita mempelajari yang kedua, yaitu tentang teknologi produksi sandang, di mana sandang ini adalah kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan pokok manusia, yaitu pakaian. Nah, Ibu mau jelaskan di sini dari mana asal pakaian kita, dan untuk apa, dan kegunaannya untuk apa, dan jenis-jenisnya apa aja. Nah, yang pertama kita pelajari tentang asal dari pakaian kita. Pakaian kita ini berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Tumbuhan itu bisa dari kapas, dan hewan itu bisa dari kulit hewan dan juga bulu hewan. Bisa dari kulit sapi atau kulit ular, bisa juga dari bulu domba, dan juga bisa dari ulat. Nah, caranya gimana Bu untuk bisa menjadi suatu pakaian? Ya, yang pertama Ibu mau jelaskan dulu misalkan dari kapas. Dari kapas itu dipintal menjadi benang. Dari kapas dipintal menjadi benang. Benang itu bisa dijadikan kain dan bisa dijadikan pakaian. Benang bisa misalkan ditenun menjadi kain tradisional, atau bisa dijahit menjadi pakaian. Dibuat ke toko, lalu kita membelinya dari toko. Jadi makanya proses untuk membuat satu pakaian itu sangatlah panjang. Dan itu bahannya diambil dari hewan maupun tumbuhan. Untuk itu kita harus menghemat pakaian kita, menjaga dan merawatnya agar persediaan sumber daya alam yang ada di bumi ini tidak habis. Memang tidak habis untuk sumber daya alam, tapi kita harus menjaga dan melestarikannya. Nah, untuk pakaian, dalam setiap manusia atau setiap orang itu pakaiannya berbeda-beda. Misalkan dalam cuaca dingin kita harus pakai pakaian yang tebal, cuaca panas kita harus pakai baju yang bisa menyerap panas. Misalnya dari benang itu kainnya adalah kain katun itu menyerap kain katun itu bisa kita pakai pada cuaca panas karena dia menyerap keringat.
cocok untuk digunakan untuk cuaca panas. Dan setiap manusia yang ada di muka bumi ini memiliki jenis pakaian yang berbeda-beda. Misalkan dia sukanya pakai kaos, suka pakai gaun, suka pakai rok, dan banyak lagi jenis-jenisnya. Dan di Indonesia itu setiap pakaian suatu daerah itu berbeda-beda. Misalkan contohnya bisa kamu lihat di sini. Nah, kain yang ada di Indonesia itu juga berbeda-beda. Misalnya kain tradisional itu biasanya kita ditenun menjadi kain, makanya harganya lebih mahal dari kain yang menggunakan jahit mesin. Kenapa kain tradisional mahal? Karena kainnya ditenun, diolah tangan sendiri, terus pewarnanya juga alami, prosesnya juga lama. Misalkan tenun ulos itu kainnya sangat mahal kan, dan itu juga ada macam-macamnya. Ada juga kain dari Jawa, misalkan batik itu dibuat dengan khusus pewarna atau pewarna khusus dari alami. Jadi itu dicetak pakai secara tradisional, bukan dengan mesin, makanya harganya berbeda jauh dengan harga yang dicetak dengan menggunakan mesin. Oke, sekarang untuk setiap pakaian itu memiliki corak yang berbeda-beda. Ada yang misalkan seperti kita bisa lihat seperti ada 4 unsur yang ada udah pernah kita pelajari, 4 unsur yang ada dalam gambar dekoratif atau karya dekoratif. Ada garis, ada bidang, ada titik, ada warna. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan tentang bidang. Kaitannya dengan bidang yaitu bidang datar atau bangun datar. Kenapa Ibu jelaskan bangun datar? Karena pembelajaran kita hari ini adalah bangun datar atau simetri lipat dari bangun datar. Ibu akan jelaskan satu-satu bagaimana itu simetri lipat. Oke.